Nah ini Mas Bambang, ya gereja yang baru ya Romo ya. Ya ini diresmikan Bapak Bupati Gianyar tahun 2020 diberkati Bapak Uskup Denpasar Museum Sylvester Stan tahun 2020. Nah ini kayu ini masih mau diperbaiki lagi nih. Masih belum selesai. Kokoh kuat. Ini juga pemerintah Gianyar juga membantu. Ini dari Bupati ya. Mozaiknya ini? Mozaik ya, bantuan beliau. Di depan juga ada kalau lukisan art ya, di depan, di relief, wall relief itu di depan itu juga bagus. Tadi sudah kita lihat. Dan ini sudah digunakan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Nampung berapa umat ini Romo? 800. Bisa orang. 800 orang. Baik. Jadi setiap minggu di sini untuk dilakukan misa. Misa 3 kali, hari Sabtu sore dan Minggu 2 kali. Baik. Dan kekasannya Minggu sore itu ada misa hening. Misa hening. Misa hening, diem, meditatif. Jadi semuanya tidak boleh ribut, tenang. Doa, ya Romonya bicara, tapi kan jadi tidak ada tanpa nyanyian. musik, tanpa nyanyian hening. Mengapa? Karena Allah hadir dalam keheningan, bukan dalam keramaian. Ini salah satu ciri khas berarti. Salah ciri khas. Minggu sore. Minggu sore, jam setengah 7. Bagi umat yang pengen lebih hening, lebih tenang, datang di Minggu sore. Silakan di Minggu sore. Kayaknya kita harus masuk ke dalam ya, biar kita ngajak juga pemirsa tahu bagaimana gedung yang baru ini. Ayo. Ini berarti, memang itu ya Romo ya, memang modern sekali ya. Modern ini. Sangat kelihatan. Bagaimana gereja lebih minimalis tetapi modern dan inkulturatif. Kalau kita lihat bangunnya begini, itu kami orang Bali itu menyembah Allah Ida Sang Hyang Widi kan begini. Jadi pengulangan dari sikap bersujud kepada Allah itu ada tergambar dalam arsitektur ini dari depan sampai belakang dan memanfaatkan kekuatan cahaya matahari. Karena itu art glass ada 40 art glass. Karena Santa Maria Ratu Rosari maka ada 4 peristiwa Rosari dan 14 jalan salib. Nah, dengan beberapa yang lain. Nah, ini dikerjakan bukan hanya oleh kami di sini umat Gianyar, tetapi juga ada umat Jakarta, ada pemerintah dan juga ada orang Itali yang membantu termasuk ukiran, bangku, lalu ini altarnya itu serta panti imamnya itu dari granit dan marmer dari Tulung Agung dari Jawa Timur. Jadi ini boleh dikatakan ini kolaborasi dari banyak pihak. Dari berbagai. Sebagai rasa cinta mereka. Betul. Kepada rumah gereja Tuhan. itu inklusif. Gereja itu untuk semua orang. Ya, dia terbuka. Ya. Bukan eksklusif tapi inklusif. Gereja terbuka untuk semuanya. Dan disinilah tempat di mana orang bertemu seperti tadi saya katakan ya. Dan ada lukisan ciri khas menunjukkan banget ya. Ciri khas dari Bali itu sendiri dan modern. Jangan lupa kita sudah di zaman modern milenial mengatakan demikian. Wah, menarik Romo. Nah, kemudian Romo sambil jalan. Bagaimana gereja sendiri kemudian dengan umat yang sudah tumbuh berkembang di Gianyar ini, kemudian bagaimana misi mereka bersosialisasi, berdampingan dengan gereja berada di Gianyar, maka kami bersama dengan umat Gianyar menyatu. Ini adalah milik mereka juga. Karena gereja berada di tengah masyarakat, dia harus hadir bermanfaat untuk masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan pastoral seperti misalnya Natal, Paskah, kemudian ulang tahun paroki, Bulan Maria, kami melibatkan berbagai unsur masyarakat. Termasuk di sini pernah ada apa yang disebut buka puasa bersama. Doa damai untuk pemilu yang baru-baru. Kemudian Bunda Maria mendoakan ketika pemilihan presiden supaya damai. Itu melibatkan pecalang, melibatkan teruna-teruni di Balai Banjar di sini, dan juga banser dari NU
dan unsur TNI, Polri terutama, semuanya ada berkolaborasi untuk menjaga kerukunan. Karena agama atau gereja hadir membawa damai dan kerukunan. Jadi lintas agama, lintas golongan. Iya. Jadi memang ke gereja Gianyar harus hadir di situ. Harus ada. Bara berinisiatif bahkan ya Romo. Betul, harus hadir di situ. Karena inisiatif kami adalah gereja itu harus membawa damai bagi siapapun, bagi siapa saja yang hadir ya. Dan itu gereja itu selalu membuka tangannya begini kepada siapapun ya. Baik. Nah, kalau sedikit kalau mau menilik tentang umat, bagaimana keaktifan umat Romo? Ada apakah biasanya kan ada perustuan doa atau ada kegiatan sosialnya apa sih Romo kalau boleh tahu sedikit? Kegiatan di gereja itu berbagai macam ya, tidak hanya liturgi atau ibadah, tapi juga ada sosialnya. Kami punya seksi namanya pengembangan sosial ekonomi. Di belakang ini kami ada tanah, ada joglo inspirasi di mana pengembangan sosial ekonomi bagi umat di sana. Ada peternakan kambing, ada kebun pepaya. Diajarkan Romo? Iya, untuk umat. Beri wawasan untuk umat, mereka ya. untuk. Kemudian kegiatan yang rohani ada Legio Maria, ada persatuan doa karismatik, ada marriage encounter, yaitu ada THM untuk orang muda, ya itu. Kemudian kegiatan sekami anak-anak OMK, kita terlibat. Kadang-kadang waktu buka puasa ini kami bagikan takjil. Ya, di depan gereja? Di depan gereja. Sarapan gratis dari dulu kami pernah lakukan itu. Dengan umat, dengan Legio Maria. Nah itulah bagaimana gereja itu bisa menampung, menerima siapapun yang mau bersekutu, mau menyembah, memuliakan Tuhan, mencari kedamaian di sini. Kalau ada misa-misa tertentu, ada pakai baju-baju adat atau begitu atau gimana kalau Gianyar ciri khasnya? Kalau di sini karena pluralitas gitu dari berbagai macam suku, kadang memakai pakaian adat masing-masing. Tidak khusus Bali tapi masing-masing. Tapi kami punya semeton Bali, ya. Semeton Bali yang perkumpulan khusus dari Gianyar. Itu ada. Ada orang Batak juga ada di sini, orang Jawa, ada orang Flores. Campur ya? Campur-campur ya. Luar biasa. Jadi ini tahun 2020 itu sudah diresmikan Romo ya? Diresmikan ya. Tapi bangunannya sejak tahun 2017. Jadi selama 3 tahun. Oke, lumayan ya. Dipakai menampung bisa 800. Ya. Dan ya ini tentunya ini menunjukkan bahwa tentunya tidak cuma kemegahan, tetapi juga representatif dari iman Katolik umatnya ini yang paling penting ya Romo. Betul, itu penting sekali. Di mana iman itu hadir memasyarakat, iman hadir membumi, iman itu harus membawa kedamaian, kerukunan bagi siapapun masyarakat. Tidak ada eksklusivitas terhadap lingkungan, tapi inklusif. Terbuka untuk semua. Gimana ke depan Romo? Kemudian apa cita-cita dan harapan supaya tentunya keberadaan gereja ini betul-betul bermanfaat. Tentunya bagi umatnya sendiri dan yang paling penting adalah masyarakat sekitar, siapapun itu yang berada di ini mendapatkan dampak yang positif. Betul. Ya gitu Romo ya. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi di segmen yang terakhir masih bersama dengan Romo Wanta terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan dan tumbuh kembang iman Katolik di Gereja Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Romo, kayaknya kita ke sana, kita menuju altar supaya umat juga atau masyarakat juga ngerti, paham. Kondisi altarnya tuh seperti ini. Ayo Romo, yuk.